bahwa teman-teman itu ada kurang lebih 9 atau berapa yang bersedia atau mempunyai keinginan untuk menjadi pembicara di dalam camp yang akan kita desain bersama, yaitu camp Yanggel ya. Shirley katanya wajahnya tahu ngerti aku Shirley. Anak siapa ya gitu? Bukan, mau saya ini kok pendamping mau. Pendamping. Wah, ini menjelaskan pendamping ya. Nah, jadi gini. Yang pertama-tama menjadi pembicara di dalam camp itu membutuhkan sebuah proses ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita berani berbicara itu kita selesai lah di campnya. Tapi sebuah proses ya. Proses yang pertama itu kita sebut sebagai proses untuk keberanian mengambil keputusan untuk mengusulkan diri sebagai pembicara atau diusulkan sebagai pembicara. Nah, tidak mudah. Dalam proses pertama ini tidak mudah bagi orang untuk mau jadi pembicara, karena kita ingat menjadi pembicara di dalam camp itu bukan sekedar mengajar, tapi terutama itu memberikan kesaksian yang didasarkan pada poin-poin penting kehidupan iman sebagai seorang perempuan. Nah, saya berterima kasih pada teman-teman 9 orang yang bersedia untuk mengusulkan diri dan diusulkan menjadi kandidat bagi pembicara yang girls ya. Itu saya kira hal yang baik. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa beberapa kali kita mengadakan yang girl itu yang menjadi pembicara itu kan sudah usia usur seperti Bu Eni. Nah, usianya sudah terlalu lanjut, artinya bahkan untuk menjadi pembicara yang woman pun sebetulnya sudah terlalu lanjutnya. Maka sebetulnya camp yang girl ini kan diperuntukkan untuk anak-anak yang usianya itu SMP SMA lah ya, SMP SMA, di mana anak-anak itu masih dalam proses membangun sebuah identitas. Saya itu siapa, saya itu apa, dan bagaimana saya hidup, itu kan orang masih dalam pergumulan yang disebut sebagai masa pubertas. Nah, masa pubertas ini adalah masa krusial di mana jati diri seseorang itu perlu dibentuk, tetapi juga perlu dibenarkan ketika keliru. Nah, saya keliru, tekan yang gelios, maut, foto angel, tentunya. Apalagi kalau sudah sampai berkat, wah itu benturannya sudah terlalu lama. Itu ibarat mobil itu seperti sumber alam, wabrak berkali-kali, jebol, itu dipermak, tapi ya suruhannya tetap jebol. Nah, jadi peran kita di sana, di dalam girls camp ya, atau yang girls camp. Jadi terlalu tua itu kurang bagus ya. Jadi teman-teman dipilih pembicara-pembicara muda, tujuannya apa? Tujuannya supaya bahasanya itu sambung. Bahasanya sambung, dinamikanya sambung, omongannya sambung, dan ngeling itu loh, ngeling dengan adik-adiknya yang ya kurang lebih selisih usianya ya 5-10 tahunan lah. Itu saya kira kuncinya di situ. Terus yang ketiga, tadi yang pertama itu berkaitan dengan ucapan terima kasih, yang kedua berkaitan dengan faktor usia yang penting, yang ketiga menjadi pembicara di dalam yang camp yang girl ini, yang terutama itu bukan materinya, tetapi materinya itu adalah hidup kita. Jadi hidupnya teman-teman yang siap dibagi. Maka yang paling penting adalah bertanya pada diri teman-teman sendiri, apakah saya berani buka-bukaan di hadapan adik-adik saya, tetapi dengan porsi yang wajar. Itu. Jadi jangan membuka sesuatu yang besar yang membuat anak adik kita itu shock, jangan. Tetapi membuka sesuatu yang membuat adik-adik kita itu menemukan kena pada hidupnya, kena pada dunianya. Nah ini yang penting. Jadi bukan pertama-tama kita mau sharing pengalaman kita dari A sampai Z tentang kehidupan kita sebagai seorang perempuan, kondisi orang tua kita, saudara-saudara kandung kita, seksualitas kita, pacaran kita dengan orang lain, atau tentang keluarga kita, tetapi lebih kepada bagaimana sharing itu sejauh bisa membantu adik-adik kita untuk boleh bertumbuh. Jadi itu poin catatan ketiga yang perlu saya sampaikan. Jadi teman-teman tidak usah sungkan, tidak usah pusing.
bahwa bahwa sharing itu bukan buka-bukaan cul-culan tanpa batas, tetapi sharing itu harus kita berikan dengan porsinya, ya, dengan porsinya. Dan yang keempat adalah jangan merasa putus asa dan kecewa apabila hidup kita itu juga masih berproses. Nah, kita kan bukan orang yang sudah selesai, tetapi kita orang yang berproses, yang kadang jatuh, yang kadang salah, yang kadang benturan lagi dengan orang lain, yang kadang tidak benar juga dengan orang tua kita, tidak tanggung jawab juga dalam setiap pekerjaan kita, itu kita juga kisahkan itu. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu bagi kita, apalagi masih dewasa muda itu untuk berbagi juga tentang pergumulan kita yang jatuh bangun sampai sekarang ini, ya. Itu juga berlaku juga untuk Dan. Nah, sekarang ini saya mau menjelaskan lebih dahulu tentang apa itu isi dari Camp Young Girl, ya. Jadi itu untuk 3 itu teman-teman sudah menangkap ya maksudnya, ya, para pembicara, ya. Kalau Bu Eni tidak usah ditanya. Mbak Rosa enggak usah juga. Tapi Jessica menangkap ya maksudnya, ya, Jess, ya? Ya. Terus Shirley pendamping apa nganu, Sir? Pembicara, Sir? Saya pendamping mau udah usur juga kayak Bu Eni sama. Oh, ya itu pendamping lewatnya daripada sisa mesti ngerti lah, ya. Sisa sudah biasa. Ya. Lala ya wis biasa menjadi pembicara set, cuma agak berbeda lah inilah karena menjadi pembicara di dalam PD itu atau SEP atau CAP atau CAP anak muda itu sangat berbeda dengan memberikan kesaksian di dalam camp yang girl, ya. Agak berbeda karena kudu cerita tentang Haryoso ini piye. Bu Eni ini piye, kondisi mereka gimana, ya, juga untuk Nadia. Waduh, iya loh. Loh, ya apa-apa, bapakmu udah diceritakan, saya ngelak seneng deh, nih. Ya, bisa menjelekkan orang tua, ya. Jadi selalu kisah kita itu ada di dalam perspektif, ya. Nah, terus dari teman-teman yang calon pembicara ini yang sudah mengikuti camp yang girl siapa, ya? Pak Siska belum pernah mengikuti, ya? Belum, Romo, ikutnya yang woman. Yang woman, Lala? Yang woman juga mau. Yang woman, Jessica, Jesselyn? Yang momen juga, Romo. Dia yang woman, ya. Jadi kebanyakan dari kita itu mengikuti yang woman, belum mengikuti yang girl. Nah, harus diakui bahwa yang woman itu adalah untuk mereka yang sudah kuliah dan bekerja kebanyakan. Kuliah akhir dan bekerja itu dinamikanya sangat berbeda karena kedewasaan relasinya berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat dan mencermati. Oh, di sini sudah ada Bapak Catur. Selamat pagi, Bapak Catur. Kayu Wuling. Nah, saya akan menunjukkan tema-temanya. Dan besok Solo yang akan datang, pendampingnya datang besok. Saya mau. Yang besok pagi datang ke Jogja siapa, ya? Dari Solo. Ya. Kita berempat mau. Oh ya sudah. Ada Bro Age, saya, kemudian ada Sis Desi sama Sis Ani dari bidang 1. Oke. Nah, sekarang ini saya akan menerangkan terutama untuk para calon pembicara yang girl camps, ya. Ini bicara nih. Para gelem buka. Nah, apa sih isinya dari girls camp itu atau yang girls camp? Kuncinya adalah ini, menjadi perempuan-perempuan muda atau gadis-gadis atau anak remaja muda yang menjadi terang. Itu kuncinya itu. Nah, ada berapa sesi di dalam girls camp ini? Ada 9 sesi, ya, 9 sesi. 9 sesi itu terdiri dari apa? Dari 7 sesi untuk para peserta yang girl, kemudian 1 sesi untuk orang tua, kemudian 1 sesi untuk gabungan. Jadi pada waktu hari terakhir, ya, ada 3 hari. Jadi sesinya itu sebetulnya dibuat sederhana, ya, walaupun kita makan kok banyak sekali, tetapi harusnya dibuat sederhana, ya. Nah, sesi 1 ini
sesi satu ini kan hari pertama. Itu saya buatkan dalam bentuk modul 1, judulnya apa, tujuannya apa, kutipan kitab sucinya apa, pengajarannya, temanya tentang apa, kesaksian yang kita berikan apa, dan kurang lebih tekanan-tekanan atau power statement. Nah, sesi yang pertama itu lebih berupa ini yang namanya topeng kehidupan, topeng hidup ya. Mengapa ini disebutkan? Karena apa? Karena mau mengajak adik-adik kita itu untuk menyadari bahwa sadar ataupun tidak sadar kita itu menggunakan topengnya. Topeng tujuannya apa? Ya supaya kita diterima di dalam pergaulan kita. Tetapi juga kadang-kadang kita harus sadar bahwa topeng itu membuat kita itu lupa pada diri kita sendiri. Jadi tugas kita adalah, tujuannya adalah supaya kita itu tampil apa adanya dan melepas topengnya. Itu topeng-topeng itu apa saja misalnya ya, sok kaya, modis, fashion, lure broker itu maksudnya orang-orang hobinya broker, pendiam dan sebagainya, itu topeng-topeng ya. Topeng itu berarti bukan diri saya ya. Nah, topeng itu membuat saya itu kemudian mempunyai penampilan tertentu yang membuat saya itu tidak mengenal diri saya sendiri. Kita itu kemudian lelah, pura-pura, merasa sendirian kalau kita pas sendiri, dan semakin lama kita kehilangan menjadi tenggelam di dalam tokoh yang kita kisahkan ya. Nah, maka kita diminta untuk masuk pada pengalaman bahwa Allah menciptakan kita itu bukan sebagai produk gagal atau KW ya, atau produk gagal ya, jadi barang KW itu, tapi Allah mendanai kita kalau kita itu mau membuka diri. Nah, ini poin pertama. Isinya sangat sederhana sebetulnya. Nah, sharing-sharingnya ya apa? Mengenalkan diri, siapakah saya, kemudian bagaimana perasaan insecure, merasa tidak aman itu membuat saya mengenakan topeng. Topengnya apa saja? Bagaimana topeng itu membuat saya diterima oleh teman, diterima oleh guru, diterima oleh orang tua, atau justru sebaliknya, saya itu menjadi tanda kontroversi bagi mereka supaya saya diperhatikan. Kemudian bagikanlah topeng itu membuat kita pada pengalaman kelelahan, pada pengalaman kosong dan merasa tidak berharga, apalagi kalau kita pas sendirian. Kemudian bagikan pengalaman keputusasaan untuk tampil apa adanya. Kemudian dampaknya bagi kita ketika kita itu sudah menerima diri kita sendiri. Ini KW1 bukan KW1 ya. Nah, teman-teman yang mau berbagi di pengalaman ini itu bisa berbagi. Misalnya kok saya itu menampilkan diri sebagai orang yang ceria, kemana-mana ceria, padahal saya itu sebetulnya hidup saya itu penuh penderitaan. Saya banyak pergumulan di keluarga itu tidak nyaman, bersama di rumah tidak nyaman, di sekolah saya dibully, tetapi saya mau tampil ceria. Nah, itu bisa. Itu yang namanya topeng ya. Hanya kita diundang supaya kita itu membuka topeng kita ya, membuka hidup kita, hidup kita itu baiknya. Nah, contoh sederhananya itu ya itu tampil sok kaya, itu yang paling sering. Tampil fashionable dari segi HP, dari segi pakaian, merek, tas, sepatu, kemudian parfum dan lain-lain, itu yang membuat kita itu bisa diterima sama orang lain ya. Jadi, dan kalau kita itu terus dituntut, wah, oh ini ada parfum baru, ini ada apa, kita ikut-ikutan beli padahal kita tidak punya ya. Kemudian kita hutang dan sebagainya. Nah, itu yang namanya topeng kehidupan ya. Ada pertanyaan enggak tema tentang ini yang pertama ini? Jadi nanti teman-teman hanya membagikan itu saja. Misalnya saya itu ya hidup dari keluarga yang sederhana, bahwa saya sederhana. Misalnya ya, ada seorang Romo, itu kalau Romo lebih paham kalau hidupnya Romo, kalau hidupnya anak muda putri saya tidak begitu paham. Romo misalnya, Romonya itu hidup dari keluarga yang sederhana dan miskin. Bapaknya itu tukang becak, ibunya itu buruh cuci pakaian, tetapi Romo itu tampil sebagai orang yang kaya. Di mana-mana dia omongannya hebat, omongannya itu bahwa dia seakan-akan kenal pengusaha ini, pengusaha A, pengusaha B. Padahal sebetulnya yang bersangkutan itu hidupnya sederhana. Ya. Nah, itu salah satunya ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia menolak keluarganya sendiri.
Misalnya, saya tidak mau berkunjung dan tidak mau mengundang orang tua saya untuk acara-acara para romo. Ketika mengundang orang tuanya, saya mengundang orang tua yang lain yang menurut saya itu kaya dan hebat. Itu yang namanya topeng. Ya. Nah, topeng ini membuat kita itu ya lupa pada diri kita sendiri. Ya, siapakah kita? Oke ya, ada pertanyaan? Untuk ibu-ibu tidak usah pertanyaan, nanti kita besok dipendalami bersama. Siska bisa paham tak maksudnya, Sis? Iya. Paham Romo. Jesslyn menangkap ya maksudnya ya? Iya, itu. Nanti pendalaman pribadinya mudah. Nanti yang paling penting menangkap bahwa ini kan temanya sederhana soal bagaimana kita mempunyai topeng. Nah, tema yang kedua itu berbicara tentang sexual girl ya. Sexual girl itu apa maksudnya? Bahwa kita itu diciptakan sebagai seorang perempuan, bukan Laura, lanang ora wedora, ya, Laura, ya. Jadi saya itu seorang perempuan. Dan mengapa ini diungkapkan? Karena ada tren orang itu bisa memilih identitas seksualnya sendiri. Maka ada yang namanya itu LGBTQ++++, yang kadang membuat adik-adik kita itu bingung. Kok saya tertarik dengan sesama jenis ya, nah itu. Kok saya nggak suka dengan laki-laki ya, kok saya itu sukanya dengan perempuan ya, itu misalnya. Namanya LGBT+. Kok saya itu merasa tidak nyaman lahir sebagai perempuan, saya pengen operasi plastik jadi laki-laki ya. Itu LGBT+, ya. Kedua, kita juga menyadari bahwa ada gambaran-gambaran yang tidak sehat tentang perempuan yang mengatakan perempuan itu selalu rugi. Jadi perempuan itu selalu rugi. Kalau kamu lahir sebagai anak perempuan itu rugi. Mana milih lahir sebagai anak laki-laki atau anak perempuan? Nah, biasanya orang itu akan memilih saya pengen lahir sebagai anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu bebas, anak laki-laki itu enak hidupnya, anak laki itu bisa kemana sini. Nah, tetapi itu muncul karena apa? Karena kita menyadari bahwa gambaran perempuan itu serba tidak enak, serba susah dan serba rugi. Toh akhirnya pergi ke dapur dan sumur. Nah itu loh, yang kadang-kadang muncul lah. Tetapi juga ada pengalaman-pengalaman traumatis yang membuat kita itu menolak untuk hidup sebagai, menurut saya menolak hidup sebagai seorang perempuan ya. Menolak misalnya apa? Pengalaman traumatis pelecehan seksual, atau pengalaman-pengalaman traumatis terkait dengan soal dibeda-bedakan dengan laki-laki, dilarang-larang, nah itu pengalaman traumatisnya. Dan kemudian kita belajar untuk menerima kenyataan hidup sebagai seorang perempuan ya. Nah, kemudian pelajarannya isinya ini. Lahir sebagai seorang perempuan ada berkah, ada sikap keren kita menolak perempuan, merusak citranya. Dan Allah menciptakan kita itu menjadi tanda kerahiman Allah untuk merawat dan memulihkan kehidupan. Termasuk nanti menjadi panggilan menjadi seorang ibu, kan ada di situ. Nah, kemudian sharing kita apa? Pertama ya kita mengenalkan diri kita, bagikan pengalaman terakhir penolakan lahir sebagai seorang perempuan. Pernah enggak saya di dalam hidup saya itu menolak lahir sebagai seorang perempuan? Mengapa itu? Lalu apa yang saya buat? Ya. Kemudian apa yang membuat saya itu belajar menerima bahwa saya itu adalah seorang perempuan dengan segala dinamikanya, dengan segala cara hidupnya, gitu. Nah, dan bagaimana aku menerima saya sebagai seorang perempuan itu dengan sebagai sebuah berkat. Nah itu. Jadi kuncinya di sini itu adalah mensyukuri anugerah seksualitas kita sebagai seorang perempuan lengkap ya. Menangkap ya ini ya. Ibu menangkap kebangetan ya. Cuma sharingnya harus sederhana. Ya. Misalnya pengalaman awal, gejala-gejala seksualitas awal itu kan bagi perempuan yang tidak mudah. Ya. Takut malu atau perkembangan fisiologis takut malu, dan kemudian kok dibanding-bandingkan dengan yang laki-laki kok dapat kemudahan kok saya tidak dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu, ditambah lagi nanti ketertarikan saya kok saya itu lebih
mau tampil sebagai seorang pria ya, olahraganya itu apa, olahraganya sing kaitannya kayak olahraga roga keras, gaya-gaya tertentu lah, itu yang menolak identitas kepriaan saya. Oh, saya tidak mau menikah, saya tidak mau apa, tidak mau hidup sebagai perempuan, karena hidup perempuan itu melahirkan dan sakit, dan akhirnya tinggal di rumah dan jadi seorang istri yang duduk manis dan tidak berdaya. Nah, itu gambaran-gambaran yang perlu kita singkirkan di sini, ya. Oke ya, menangkap ya. Ya, Sis, menangkap tuh, Sis. Ya. Iya. Oke. Nah, yang ketiga itu In the Womb of My Family. Tema ini mau mengajak kita untuk bersyukur atas orang tua kita, bagaimanapun dan siapapun, dan dengan cara apapun kita lahir di dunia ini. Karena ada orang tua yang de facto tidak seperti yang kita harapkan. Menolak kita, ada yang kita ditolak, ada yang memanjakan kita, ada yang cuek dengan kita, dan berbagai macam, yang keras dengan kita juga macam-macam ya. Jadi de facto itulah yang kita alami di rumah dengan orang tua kita, tetapi mereka lah yang melahirkan kita. Nah, kita menyadari luka-luka dan belajar menyembuhkan luka-luka tersebut yang diakibatkan oleh orang tua kita, dan belajar untuk bertumbuh dari sana ya. Nah, yang mau diseringkan apa di sesi ini, yaitu sharingkan tentang orang tua Anda dan bagaimana sedikit kisah kelahiran Anda. Misalnya, saya itu lahir, sebetulnya dulu itu mau tidak dikehendaki orang tua, harusnya gagal KB. Jadi saya merasa menjadi anak yang tidak dikehendaki orang tua. Saya dari dulu itu merasa bahwa saya itu kok dianggap tidak ada. Nah, itu misalnya tidak dibuat ada, tidak pernah diperhatikan dan sebagainya. Terus bagaimana relasi orang tua Anda di rumah dan bagaimana relasi mereka dengan Anda. Misalnya saya dengan ibu, saya itu jauh dengan bapak, itu bisa dibagikan. Pernah tidak ada pengalaman terluka, tetapi juga pengalaman penyembuhan dari kedua orang tua. Nah, itu kita bagikan. Nah, ini sampai pada suatu saat mengembangkan yang namanya keputusan untuk menerima orang tua apa adanya dan bertumbuh bersama dengan mereka. Nah, ini sharing tentang orang tua itu gampang sekali lah. Kalau kita sharing dengan orang tua gampang, tetapi konteksnya itu adalah konteks ketika kita SMA. Diambil itu aja. Jadi siapa yang bisa sharing? Sharing yang mengalami benturan, misalnya orang tertolak sejak dari kecil, lahir bontot, selisih jauh dengan kakak saya. Nah, tetapi hindari untuk menyalahkan orang tua. Kemudian perilaku mereka terhadap saya apa? Jadi kita yang melihat dari perspektif kita terhadap orang tua kita tanpa menghakimi mereka. Ya. Udah ya ini ya. Udah. Ya. Terus yang keempat, ini tidak di yang momen ada enggak ya tentang orang tua ya? Iya Sis, Honora Sis? Ada, Romo. Ada, Jesslyn juga ada ya? Ada, bareng kok sama Siska. Bareng sama Jason. Temanya sama, maksudnya hampir sama enggak? Sama, hampir sama. Mirip, kalau di Young Woman kan tentang orang tua hadiah terindah dari Tuhan, kalau nggak salah juga. Kalau Ya. di Young Woman. Ya kadang-kadang dia, kadang-kadang tidak. Hadiahnya itu penuh dengan debu juga ada. Nah, terus di sini misalnya kalau teman-teman itu mempunyai orang tua yang pisah, itu kan juga harus disaringkan. Kalau kita masih seperti pisah itu kan kita tidak bisa melihat mereka seakan-akan mengkamuflase mereka adalah hadiah. Ya betul, kita lahir dari mereka, tetapi kita bisa menjadi hadiah bagi mereka. Itu berat itu. Jadi di sini kita bagikan karena tidak semua adik-adik kita itu kan orang tuanya utuh. Ada yang sudah berpisah, kan? Kemudian ada yang satu sudah meninggal, single mom atau single dad, itu yang kita mau garap di situ. Ya ini, ya kalau sudah paham ya menangkap maksudnya. Nah ini pasti tidak ada. The Heart of My Family itu berkaitan dengan relasi kita dengan saudara-saudara kita. Baik itu saudara angkat, saudara kandung, maupun saudara adopsi. Termasuk saudara-saudara kita yang mengalami kebutuhan khusus. Nah, ini kalau ada teman-teman yang mempunyai saudara yang berkebutuhan khusus, atau yang hidupnya kacau balau, lah ini bisa
dibagikan di sini ya. Misalnya kok kakaknya itu terkena narkoba, kakaknya itu ngawur, pergi kemana-mana, kemudian hidupnya kacau lah. Itu kemudian saya sebagai adiknya atau sebagai kakaknya bagaimana? Nah ini the heart of my family itu mengajak kita untuk bertanggung jawab, untuk mendampingi dan menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah, entah itu saudara kandung maupun saudara angkatnya. Kemudian di sini yang kita bagikan apa? Siapakah saudara Anda? Bagaimana keunikan saudara-saudara Anda? Sering kan bagaimana keunikan itu kadang-kadang membuat persaingan antara Anda dengan saudara Anda. Sikap yang tumbuhkan apa? Kemudian bagaimana Anda itu belajar menerima saudara Anda di dalam pengalaman suka dan duka mereka, tetap menjadi sahabat dan saudara bagi mereka. Itu tidak ada di dalam Young Woman, ya kan? Tidak ada itu. Ranawi. Ada di Romo sesi ke-6. Sesi ke-6 apa? Temanya apa? I care. I care ya, I care. Jembatan kasih karunia dalam keluarga. Enggak bisa. Hah? Bukan Enggak bisa nih. Ya. Konteksnya agak berbeda ya. Kemudian Werner Method Boy ini lebih kepada soal bagaimana kita itu menyadari bahwa kita itu hidup bersama dengan orang yang berbeda seksualitasnya, yang mempunyai cara pandang berbeda tentang pribadi. Kemudian menyadari pengalaman cinta dan membangun relasi yang dewasa dalam batas-batas tertentu. Ya, itu kuncinya di situ. Werner Method Boy ya. Itu lebih berkaitan bukan dengan soal relasi seksual ya, terlalu jauh untuk anak-anak usia SMA, itu terlalu jauh. Kalau yang girl itu kan, yang woman kan buka-bukaan nanti tidak cetol, nanti termasuk anak-anak yang tidak, yang hidup dalam dunia asing itu nanti bingung, ada seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak yang masih usia SMA itu lebih kepada soal bagaimana saya berperilaku sebagai seorang perempuan, cara aku berpakaian piye, tingkah lakuku piye, cara aku menggunakan kebebasan bagaimana, lah itu yang kadang-kadang kita itu sebetulnya lanang wedok podo itu padahal beda ya. Ya pakaian kita ya modus ra apa-apa nek gegermu kan panuran kabeh kan. Nah, misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa pengalaman kita jatuh cinta. Kita bisa jatuh cinta kapanpun. SMP yo iso, SMA yo iso. Dengan siapapun, dengan orang yang masih muda ya bisa, dengan teman kita yang seusia ya bisa, dengan mbah-mbah ya bisa, dengan bapak-bapak ya bisa. Melalui apa? Bisa melalui media, melalui perjumpaan maupun pertolongan. Bahkan bisa melalui adopsi. Kalau kita diadopsi sama orang lain, ya. Nah, godaan apa yang sering kita alami ketika kita masuk dalam relasi jatuh cinta itu? Nah, itu dikisahkan tetapi jangan terlalu vulgar untuk anak-anak usia SMA. Terus bagaimana aku menjaga diri untuk hidup benar dan tidak jatuh dalam dosa persabulan. Nah, ini tekanannya lebih kepada bagaimana kita hidup empan-papan, ya. Membangun persahabatan yang baik dan rasional dan tentukan batas-batasnya ya. Itu kuncinya hanya itu, jangan terlalu ekstrim seperti yang ada di dalam Young Woman ya. Ya. Mudah tau sharingnya yang girl itu mudah, jadi kisahnya sederhana, sharing itu tidak lebih dari 1 jam cukup udah. Kemudian resegensin ini adalah melawan dosa, jatuh dan bangkit lagi. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kadang kita itu mau baik tetapi berbenturan dengan keterbatasan dan kerapuhan kita. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita itu berdosa, itu bukan seperti orang itu salah mengerjakan soal matematika yang bisa disetip. Tetapi dosa itu seperti topan yang menghancurkan orang lain, tetapi juga seperti HIV yang merusak saya supaya yang merusak kemampuan saya untuk boleh bangkit dari dosa. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita buat membangun harapan dan jangan patah semangat ketika kita itu jatuh. Misalnya apa? Misalnya kita hidup dengan orang tua, wah ngawur, mabuk, tinggal lu ngora kopen. Nah, kan kita kadang-kadang kompensasinya kan ngamuan. Hidup semaunya sendiri. Nah, kadang kita lemah dan jatuh, tetapi selalu ada harapan bahwa di balik pengalaman seperti itu selalu ada harapan Allah mengampuni kita dan memulihkan kita. Itu di garasi. Nah, itu kuncinya di situ. Isolasi hitam nggih, Mas. Kemudian yang disaringkan apa? Bagaimana kehebatan saya? Wah, saya itu orang yang berkomunikasi, orang yang hebat,
itu justru menjadi Oke, celah kesombongan di Bisa. mana dosa itu masuk, ya, merasa diri pintar, merasa diri mampu, garasi. merasa bisa berkomunikasi, merasa tampil Nggih. penyanyi Lah, dan kemarin saya sebagainya. cekake Nah, itu angel bisa karena menjadi delay, tapi dipaksa-paksa celah Mas bagi dosa Dani untuk masuk, saged ya. napa cetetane Nah, dosa niku itu membuat lagi, kita itu jatuh mboten cetik-cetik ngaten niku lho Mas. dan Dewi, napa terpuruk, nyontek ya, gantos sing 3. membuat kita relasi kita Satu rusak, saklar isi 3. dan kadang-kadang membuat kita itu mau mengakhiri hidup Pas kita mriko nggih. karena kita Oke. lelah karena sering jatuh. Kalian ngajeng. Nah, ini mengapa ini disebut? Karena banyak angin-angin situasi terus adik-adik sing kita teras, usia SMP, SMA itu teras, adalah mobil situasi depan riskan itu, yang kita wonten kenal angin dengan niku generasi stroberi. gladel, mangap-mangap Nah, generasi ngoten stroberi nggih, adalah angin. generasi yang tidak mampu menahan tekanan dan jatuh, gagal. Dan akhirnya apa? Kecenderungan untuk bunuh diri. Bunuh diri itu Digantos dengan mawon, merusak Mas diri Dimas, sendiri digantos mawon. maupun bunuh diri Nek dengan pecah. cara Soalnya nanti menghabisi, mengakhiri hidup. Nah, itu ada Nggih, kecenderungan sampean seperti niku itu. malih. Nah, kemudian bagaimana Tuhan itu memberikan harapan, Wingking itu juga yang dikisahkan. ditingali nggih Mas Gimen. Misalnya kalau di sini ada Februari teman-teman yang niku pernah kados mengalami napa? perasaan seperti itu, Soalnya ya kalau bagus yang untuk dulu dijaringkan. itu Oh, Romo saya itu pernah mau bunuh diri karena apa? muni-muni Ya, walaupun ini, tidak hanya di dalam pikiran saja, kula toh. mboten semerep sih, cuman Tapi karena apa, ya? diperiksa ngoten Mas Gimen, Misalnya sing bunuh diri kemudian jegur di kolam dapur renang. belakang sama ruang itu. utama. Itu kan ada Februari Ini juga ini untuk sesi yang ke-6. Itu Sesi yang diperiksa ke-7 juga. itu adalah Girl of Light. Girl of Kalian Light itu itu, lebih Mas kepada Gimen, bagaimana kita itu dipanggil apa ya? bukan hanya Untuk baik untuk diri kita air sendiri, mancur yang tetapi belakang juga itu untuk bisa memberikan dibikinkan pengaruh positif tiang bagi agak tinggi teman-teman ya. Air kita, mancurnya kan ya. ketutupan Bahwa ya. Allah memulihkan saya itu ya, Allah membuat saya itu Berdoa. baik itu ya, Jadi, tetapi nyuwun kembali lagi saya diajak Ya, untuk jadi meraup, berapa ya? berbagi dan bersharing dengan 75 teman-teman cm lain lah, Mas Gimen. yang ada bersama dengan kita. Nah, untuk berbagi Oke. itu kadang Oke, sok oke. kita itu dijauhi, Kalian ditolak, tanaman dianggap sok sing- suci dan lain sing sebagainya. nindil niku, Tetapi Mas Gimen, kita di bertahan di belakang situ. kan ada yang menjulang Kemudian tinggi itu dipindah mawon membangun nggih. komunitas di Anggota sini tetep Girl of godhongnya Light itu elek munculnya niku. di situ. Jadi lebih kepada pasca pemulihan. Pasca pemulihan saya hidup benar kan dirusui sama teman-teman kita kan. Wah, sok suci, ora gelem kumpul-kumpul, ora gelem ngerokok, Nggih, ora cuman kan gelem name ngececer jajan bakso, ora gelem ngepek atau di kamu ngepek itu nggak bisa. Nah, dipindah itu kan mawon. kemudian kita dikucilkan. Ya, tetapi itulah yang namanya kesaksian itu penting Anjing. juga di situ. Nah, kemudian itu orang tua itu lebih kepada family, ini tidak penting untuk kita, ini untuk orang tua. Dan kemudian pada sesi terakhir Cik, itu cik. lebih Selesai kepada mawon, Mas membangun kembali kasih keluarga. Ya, Sampun, Mas. ya kurang lebih itulah yang untuk teman-teman yang sharing itu tema-temanya hanya 1 sampai 7 saja. Ya, jadi dari Mass of Life, J, J. kemudian Sexual J, J. Girl, J, J. in the Womb of Family, tentang orang tua, tentang saudara kandung, Kan atau saudara J, kan angkat, pertama tentang ketika relasi kalian kita Mas dengan Gimen orang ini, lain, tentang melawan yang dosa belum dan dikasih menjadi apa saksi. itu, angin-angin Wes, semua kita- dikasih. Termasuk Udah, kalau itu loh Mas Gimin nek sing nelek-nelek pripun nggih. Nah kuncinya gini. Kuncinya itu adalah bahwa teman-teman yang menjadi pembicara itu mulai merefleksikan dari sini. Ketika saya mengikuti Young Woman, sesi apa yang kena pada saya? Itu mulai dari situ dulu. Dari sesi apa yang kena pada saya? Ya misalnya Siska, misalnya contoh Siska apa Sis? Yang paling kena apa sih? Kalau dari Kan aku buat sih apa-apa, sesi karena pertama sih kecil mau loh, lebih Mas ke Gimin. mengenal Kalau diri buat kita apa-apa. sendiri yang sebenarnya kita tuh pakai Oke, topeng tuh. karena nanti kalau misalnya Cuman kalau aku nggak se ekstrim yang nggak- kekayaan dan lain-lain ya, nggak tetapi lebih ke untuk tampil AC, itu bahagia nanti kan di luar kerawang happy Mas, tadi lalala, Mas tapi Gimin, ternyata yang belakang dalamnya itu itu sebetulnya ambiar. AC mana? AC Neng kamar omah, dulu kalian Ketoknya aktif berdua apa deh, neng omah ya? belakang Nek ya. begitu neng omah dulu karpe dhewe ya. Iya, betul. Nek nambah tunggal meneh kuat mboten nggih. Aku apal karo keluargamu. 200 tok. Masuk karo awakmu iki apal. Mencari prestasi di luar tetapi remuk di dalam. Tambahin sing kamar Iya, atas betul. kecil itu loh. Itu dulu Kan tapi ya, sakit Romo. nggih. Iya, itu tidak apa-apa, memang dulu. Dekat kamar Tapi mandi. kan ini kan nganusis, kontaknya adalah kontak SMA. Kalau Iya. yang di depan Itu mungkin kan kisah-kisah berarti musim biyen hanya 2 awak kamar Iya. di ikut karo atas. bapak karo ibu iki lho. Ya toh, Mas. Iya, Gimin. betul. Sama kamar Soal tamu mencari 3 kalau di depan. Kalau di Uripku belakang dhewe iki 2 aku sih. pengennya seperti ini. Ini kan diproduksi karo bapak dan ibu jamu gitu we. Iya. Iya, betul. Udah saya 3.500 Iya, itu karena udah di rumah dibagiin waktu sama. mas sinar. Oke. Iya.
Ya itu bisa dibagikan, atau apalagi yang Oke, Siska langsung setengah yang tiga. kena misalnya pada apa. Dan Ambil saudara warna kecil. saudara kandung enggak begitu Tapi ya itu udah dirimu ya. ditutup belum ya Walaupun Mas dirimu Gini? ragil tuh. Kerawang-kerawangnya. Iya, Singgil. itu aku juga kena sih, yang relasi dengan saudara Lebih ya. Artinya kan ditinggalin, karena aku anak paling kecil dan selisihnya paling jauh gitu. Ya. Itu Sekalian tutup. juga berpengaruh Gendaki, sekali. gitu. Oke. Ya makanya akhirnya berdampaknya ke tidak mengenal diri Jadi sendiri dicek itu loh. semua aja. Oh Mas ya Gini. mungkin awalmu lebih kepada itu aja ya. Minimal kerawang-kerawang. Iya. Karena Supaya, debatmu dan ributmu itu masih banyak lebih anu, kepada apa dengan itu, orang tua kok, burung itu. pemberontakan dengan orang tua kok. Ya aku Iya. ya. Nah, aku Oke, sharing. matur nuwun. Nek Oke. Jeslin apa yang dirimu pada waktu ikut yang woman apa yang paling kena tema-tema Paling apa? Hah? anak pertama kali itu yang tentang nyadarin kalau jadi perempuan itu berharga. Soalnya dulu aku mikirnya kayak enakan jadi cowok ya gitu. Ah itu berarti seinvestasi juga dirimu ya. Iya, tadi aku juga ngerasanya kayaknya kok aku ngerasa cowok lebih banyak apa ya privilege-nya gitu tuh, lebih banyak positifnya gitu tuh. Terus kalau tentang cinta-cintaan ini juga masuk sih, karena kan dunia cinta-cintaan di zaman SMA itu kan masih bingung kan biasanya kayak sebenarnya ini cinta beneran apa aku cuman dipermainkan atau seperti apa sih kayak gitu. Terus ya benar itu tadi kayak modelnya kan yang tentang when a girl meets a boy, kalau misalkan cinta itu harusnya menjaga, menghormati dan berkomitmen, bukan yang malah dimainin kayak Dimainin gitu. ya. Sama mungkin yang burst of light sih, karena kalau kaitannya sama aku yang momen itu dimana kita harus jadi wanita pembawa kehidupan, bukan wanita membawa maut. Iya. Wanita pembawa kehidupan Safah ya. Betul. Ya. Itu tema-temanya lebih sekitar itu, hampir sebenarnya temanya itu sama, yang woman, yang girl dan sebagainya itu sama, hanya yang berbeda itu konteksnya itu aja yang kita berbeda ya. Jadi tertarik pada itu. Sheila aku ngerti ceritamu, harap ngerti apa. Kalau Sheila itu saya mendampingi sejak awal kehidupan keluarganya. Hafal aku. Lah piye sing jegulke yang ke kan ya Romo. Oh ya terus aku disalahke. Ya, Sheila itu ya mungkin apa ya Sel ya? Awakmu lebih kemana ya Sel ya? Orang tua ya iso ya Sel ya. Saudara ya iso ya. Pisan. Ya. Saudara kan kaitannya karo Riko lah. Orang tua itu kan kaitannya karo bapak ibu tuh. Sejak bapak sedo itu berpulang tuh, ibu sendirian gulung komeng ngopeni anak tuyul-tuyul telu tuh. Nah. Tetapi juga nanti bisa girl of light karena dirimu kan ya berproses untuk bertumbuh. Iya Romo. Ya. Ya, sih. Ya tema-temanya kurang lebih seperti itu. Ya dinamikanya. Lala. La. Ya mau. Bella, Mbak tadi hampir sama dengan yang momen lah. Iya, mirip sih Mo. Pas yang momen awakmu terkena pada apa? Selain Pak Aryoso. Kalau pas yang momen itu kalau yang I care itu loh Mo, yang buat keluarga. Oh, buat keluarga. Loh, kan Jeffrey kan open itu. Nah, kan pada sih Dirimu berdua cewek-cewek kan saling bersaing. Kadang kan kalau wah, nah makanya malah banyak gesekan ya Mo sama Ya, kakak. gesekan soal kerjanya bareng kok tinggal lu mau pelayanan wae. Nah, itu semua kerjaan gesekan terus nek tak tinggal pelayanan dimarah-marahi itu Mo. Iya. Terus kamu dimarahin bapakmu ya? Iya. Ya, tetapi menurut teman-teman yang calon pembicara yang mau jadi pembicara itu kira-kira mudah enggak ya mengisahkan kisah-kisah sederhana itu kepada adik-adik kita dengan bahasa kita kan mudah, menurut saya mudah. Ya, jangan dipikirkan nanti bagaimana saya itu harus menyampaikan pujian, penyembahan itu urusan mereka. Mau penikrik. Sel. Pikirnya gue aku ini.
manja mau njaluk munggah. Walah. Nah, kui kanu ae. Jadi karena materinya itu mudah, maka untuk proses awal itu nanti kan kita ada proses untuk proses apa? Proses pelatihan lagi. Nah, teman-teman yang mau pelatihan itu nanti saya berikan materi awalnya. Setelah tanggal 20 besok itu, terus akan didampingi oleh pendamping. Nah, pendamping itu adalah para ya orang yang bisa mendampingi untuk menjadi pembicara. Ya, yang paling penting yang pertama dibuat itu adalah memberikan kesaksian hidup saya sedalam-dalamnya seperti apa. Cerita, ngobrol, sharing dengan apa yang menjadi tutornya. Nanti satu orang mendapatkan satu tutor atau dua orang mendapatkan satu tutor. Ngobrol dengan mereka tentang situasi hidup, tidak usah harus ketemu langsung, tetapi via Zoom juga oke. Ya, ngobrol via Zoom ya oke. Dan kemudian setelah kita itu kurang lebih tahu, nanti dirimu milih kira-kira dari 1 sampai 7 itu saya itu akan cenderung kemana ketika saya itu memberikan kesaksian. Dan kemudian mulailah menyusun sharingnya dulu, jangan pengantar dulu, jangan pengajarannya dulu, sharingnya dulu, nanti baru setelah itu didesain sharing dan kesaksiannya jadi satu. Jadi kutipan kita suci, pengajaran di sini itu adalah mendukung sharing-sharingmu. Jadi yang utama itu justru kesaksiannya. Ya, kitab suci itu adalah pendukung-pendukung, penegas dari apa yang dirimu hidupi dan dirimu hayati. Nah, PPT-nya ya nanti Romo buatkan yang umum, tetapi teman-teman bisa buat sendiri. Tapi sebelum membuat PPT yang lebih baik itu membuat kisah hidupnya dalam bentuk tulisan, sharing, kemudian saya lebih kemana. Yang paling penting kan membicarakan itu dalam waktu yang terbatas ya, kurang lebih sekitar maksimal total itu 1 jam, maksimal 1,5 jam ya, ngobrol soal itu. Ya, soal kemampuan untuk berbicara di depan umum ya itu nanti butuh waktu tersendiri. Itu sambil latihan kita. Sudah itu saja. Untuk para ibu-ibu besok kita ketemu lagi toh. Mbak Sherly, Mbak Rosa sama Bu Eni, kita kan masih ketemu lagi besok. Lah, kurang lebih sesinya seperti itu. Kira-kira untuk adik-adik kita mudah enggak untuk jadi pembicara dengan pola seperti itu? Saya ini ya Mo, agak beda sama yang pertama kemarin ya Mo. Ya beda, pertama, kedua, ketiga, keempat beda-beda kabeh. Pantesan ini saya bawa materinya kok beda. Iya beda. Ya coba besok. Lebih sederhana ini toh? Kayaknya iya Mo. Iya, lebih sederhana. Ya memang dibuat sederhana. Karena adik-adik kita itu kalau dibaca suruh duduk 1,5 jam, meratahan. Tenang, tahan Luis. Mereka tuh senangnya kumpul dengan teman-temannya, hai-hai, kemudian ngobrol, mendengarkan cerita dari teman-temannya, kesaksian dari orang yang sebaya dengan dia, itu malah yang bagus. Iya, sebetulnya sih. Iya. Bu Eni kemarin ikut nggak ya yang solo? Saya ikut yang solo. Beda lah Bu? Ya, yang di depan hampir sama. Ya cukup mudah sih kalau saya bandingkan dengan materi Wah Berkat juga. Wah, materi Wah Berkat itu malah maut kok. Iya, iya. Materi Wah Berkat itu malah tambah pusing. Iya. Oke, mau. Oke, begitu. Cukup. Nah, cukup ya, nanti gini, nanti teman-teman akan dikontak sama para pendamping, kemudian teman-teman akan membuat itu. Nah, saiki karena mungkin pas di sini ya aku tak kasih aja. Dirimu kalian bisa ini enggak ya? Bisa download dari Zoom enggak ya? Bisa Romo. Ya. Kalau bisa dari Zoom ya, Romo pesen materi ini jangan keluar ya. Maksudnya untuk kita saja. Ya, maksudnya jangan dikeluarkan, maksudnya jangan dibagikan kemana-mana. Ini materi untuk kita saja. Oke, mau. Ya, oke.
Ini tak kirim di sini. Nah, ini terutama untuk para pembicara lah, calon pembicara. Ya. Prosesnya nanti berlanjut, ya nunggu Januari lah. Jangan terlalu cepat. Desember itu kalian mulai baca-baca aja materinya. Oke, wes, cukup. Barusan ada kesaksian yang mau didengarkan. Sel, cukup Sel? Cukup berapa? Wah, cukup. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini baru pengantar awal hanya supaya teman-teman tahu dinamikanya yang akan dikerjakan seperti apa. Jadi yang pertama menjadi pembicara itu berbeda menjadi dengan pengajar. Kemudian usia kita itu yang menggunakan bahasa kita lebih sesuai. Dan yang ketiga adalah ini adalah sebuah proses yang panjang. Kuncinya adalah keterbukaan kita dan kesungguhan kita untuk berproses. Kita mengajar tetapi sekaligus kita memberikan kesaksian dan berproses. Nah, nanti akan didampingi oleh para penatua jemaat kita untuk menulis sharing dan kemudian menyusun presentasi. Wes kiwai, cari yang mudah saja, jangan yang susah. Baik,